Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa syafi'il muballighil risalah waj'alna wa ashabar ruqyati wa hadhil ummah marzuqina bis-sihhati was-salamati was-sa'adati war-rabitah fid dini wad-dunya wal-akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faya ibadallah ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa
muslimun. Hadirin ahli Jumu'ah yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zalzalah ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza apabila zulzilati diguncangkan al-ardu bumi zilzala seguncang-guncang hanya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang sangat kuat. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa Allah mengawali redaksi ayat pertama dengan idza, apabila, jika? Padahal di dalam Al-Quran redaksi lafaz yang menunjukkan apabila, jika tidak hanya diwakili dengan lafaz idza, ada juga redaksi yang lain yaitu lau apabila, jika, in apabila, jika. Apa perbedaan antara idza dengan lau dengan in? Para ahli tafsir membedakan ketiga redaksi tersebut. Idza apabila, jika menunjukkan sesuatu yang pasti akan terjadi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat. Idza apabila, jika menunjukkan sesuatu yang pasti terjadi. Berbeda dengan lafaz lau, apabila, jika menunjukkan sesuatu yang mustahil terjadi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Rabbi, wahai Tuhanku, lau apabila, jika. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Keinginan harapan terbesar orang-orang yang sudah meninggal dunia adalah agar mereka dikembalikan ke alam dunia walaupun sesaat saja. Fa asaddaq, aku ingin bersedekah, wa akum minas salihin, dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Keinginan mereka apa? Dikembalikan ke dunia sehingga bisa bersedekah. Dan itu mustahil dengan menggunakan redaksi lau, jika, apabila. Kenapa? Karena mereka sudah meninggal dunia. Walaupun bagaimanapun tidak mungkin lau, mustahil mereka bisa bersedekah. Apa itu sedekah? Menurut hadis Bukhari, sedekah adalah kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan bernilai sedekah. Suatu saat di antara sahabat-sahabat berkumpul dengan Rasulullah, dan sahabat-sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sungguh enak menjadi orang yang banyak harta, banyak cuan, banyak rupiah, dan seterusnya. Kenapa kami orang biasa-biasa saja melaksanakan sholat, orang kaya pun melaksanakan sholat? Kami orang biasa-biasa saja melaksanakan puasa, orang kaya pun berpuasa. Tetapi bagaimana jadinya ketika mereka orang-orang kaya bersedekah dengan hartanya? Apa yang bisa kami lakukan ya Rasulullah?
Maka Rasul pun merespon, alaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah segala sesuatu itu bisa bernilai sedekah? Kullu tasbihatin sedekah. Setiap ucapan tasbih subhanallah subhanallah bernilai sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Setiap ucapan takbir Allahu Akbar bernilai sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Setiap ucapan tahmid alhamdulillah bernilai sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Setiap ucapan tahlil la ilaha illallah bernilai sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Engkau datangi istrimu pun bernilai sedekah. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melaksanakan sedekah atau kebaikan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, sedekah apa yang bisa kita unggulkan? Karena jarang kita bisa melakukan aneka sedekah seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah berkumpul dan bertanya kepada sahabat-sahabat yang hadir ketika ini, wahai sahabat-sahabatku, siapa hari ini yang sudah menjenguk orang yang sakit? Maka Abu Bakar berkata, saya ya Rasulullah. Kemudian Rasul pun bertanya lagi, wahai sahabat-sahabatku, siapa yang hari ini sudah menjenguk, selain menjenguk yaitu menyantuni anak-anak yatim duafa? Maka Abu Bakar pun menjawab, saya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun bertanya lagi, wahai sahabat-sahabatku, siapa yang hari ini sudah mengantarkan jenazah? Maka Abu Bakar pun menjawab, saya ya Rasulullah. Itulah keimanan Abu Bakar As-Siddiq, mampu melakukan berbagai sedekah. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita adalah, kira-kira adakah amalan sedekah yang bisa kita unggulkan? Mungkin di antara kita ada yang mengunggulkan baca Qur'annya, ada yang mengunggulkan sholawatnya, zikirnya, baca Qur'annya, tahajudnya, dan aneka amal soleh yang lainnya. Jadi, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncangkan dengan seguncang-guncangnya. Idza berbeda dengan lau, apabila, jika, kalau. Idza menunjukkan sesuatu yang pasti terjadi, kebalikannya adalah lau, apabila, jika menunjukkan sesuatu yang mustahil terjadi. Redaksi yang lainnya yang menunjukkan apabila jika yaitu in apabila jika menunjukkan sesuatu yang jarang atau belum terjadi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 34, dan in jika apabila ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, apabila jika engkau menghitung nikmat Allah la tuhsuha, maka tidak akan bisa terhitung. Jarang orang menghitung nikmat Allah, atau belum, karena nikmat, arti nikmat secara bahasa yaitu tambahan atau kelebihan dari sesuatu yang kita tidak punya. Kalau seseorang sebelumnya belum punya kendaraan, kemudian mempunyai kendaraan, maka itu adalah nikmat. Kalau seseorang sebelumnya belum punya rumah, kemudian punya rumah, itu adalah nikmat. Begitu pula harta, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, ataupun pernak-pernik duniawi yang lainnya, itu bisa disebut dengan nikmat. Tetapi jangan lupa, kenikmatan apapun yang kita cari, yang kita kumpulkan, suatu saat nanti pasti kenikmatan itu akan meninggalkan kita, atau kita sendiri yang akan meninggalkan kenikmatan. Kenikmatan akan meninggalkan kita. Boleh jadi suatu saat terjadi banjir yang besar, kebakaran,
gempa bumi, dan aneka musibah-musibah yang lainnya, sehingga kenikmatan-kenikmatan itu akan meninggalkan kita. Begitu pula sebaliknya, boleh saja suatu saat nanti kita sendiri akan meninggalkan kenikmatan. Dengan cara apa? Allah panggil ruh kita, yaitu dengan kematian, al-maut, apabila kematian datang menghampiri kita. Apa itu kematian? Kematian secara bahasa artinya as-sukun, diam, tidak bergerak. Sedangkan kematian secara istilah yaitu inqita'u ta'alluqi ruhi bil badani, terpisahnya ruh dengan jasad. Apabila ruh dan jasad sudah terpisah, maka kita tidak bisa menikmati lagi kenikmatan-kenikmatan yang kita punya selama ini. Ada di antara rahasia-rahasia kematian. Rahasia pertama itu rahasia keadaan. Ada yang Allah takdirkan. Seseorang yang beramal soleh, amal surgawi, tetapi Allah takdirkan menjadi su'ul khatimah, buruk di penghujung hidup. Tetapi ada juga orang yang beramal buruk, beramal jahat, amalan-amalan neraka, tapi Allah takdirkan menjadi husnul khatimah, baik di penghujung hidup. Oleh karena itu, di antara doa-doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar diberikan baik di penghujung hidup. Wa a'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari buruk di penghujung hidup. Ataupun dengan zikir-zikir yang lainnya seperti Allahu biha, Allahu biha, Allahu bihusnil khatimah. Itulah rahasia yang pertama dari rahasia-rahasia kematian, adalah rahasia keadaan. Yang kedua, rahasia tempat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun lahir di kota Mekah dan meninggal di kota Madinah. Begitu pula Anda, saya, kita mungkin lahir di kota A tetapi meninggal di kota B, ataupun sebaliknya, lahir di kota B tetapi meninggal di kota C, D, dan seterusnya. Itu pun rahasia. Yang ketiga adalah rahasia waktu. Kita tidak tahu kapan ajal menghampiri kita. Hari ini, lusa, besok, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Itulah di antara rahasia-rahasia kematian. 1, rahasia keadaan. 2, rahasia tempat. Yang ketiga adalah rahasia waktu. Maka kembali kepada firman Allah surat Az-Zalzalah ayat yang pertama. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang sangat kuat. Kapan waktu guncangan hari kiamat tersebut? Hanya Allah yang tahu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 187, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, ayyana mursaha, kapan waktu terjadinya kiamat? Qul, katakan Muhammad kepada mereka, innama ilmuha 'inda rabbi. Pengetahuan, informasi waktu terjadinya kiamat hanya ada di sisi Tuhanku. La yujalliha liwaqtiha illa hu. Tidak ada yang bisa menjelaskan waktu kepastian kiamat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tanda-tanda kiamat sudah banyak. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat. Dijelaskan di dalam tafsir Al-Munir fil Aqidah Wasyariah wal Manhaj karangan Wahbah Az-Zuhaili. Yang dimaksud dengan idza zulzilatil ardu zilzalaha adalah
idza tuharrikatil ardu min asfaliha harakatan syadidatan wa udribat itiraban hailan hatta yatakassara kulla syai'in 'alaiha. Apabila bumi digerakkan dari bawahnya dengan gerakan yang sangat kuat, gerakan yang sangat dahsyat, wa udribat itiraban hailan hatta yatakassara kulla syai'in 'alaiha. Dan apabila bumi dibenturkan dengan benturan yang sangat kuat sehingga apapun yang ada di atas bumi semuanya akan mati, hancur, binasa, tidak ada yang tersisa kecuali yang Allah kehendaki. Demikianlah idza zulzilatil ardu zilzalaha, yang jelas dan pasti suatu saat nanti yang namanya bumi akan hancur, begitu pula langit, bahkan seluruh alam raya ini akan hancur sehancur-hancurnya. Oleh karena itu, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadi pengingat kita bahwa suatu saat nanti memang kita bukan tempat tinggal di bumi ini, tetapi kita akan pulang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bertambah-tambah iman dan takwa amal soleh kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bi tilawati innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nabiyyir rahmah wa syafi'il ummah muballighil nubuwwati war risalah waj'alna wa ashabar ruqyati wa hadhil ummah marzuqina bisihhati wassalamati wassa'adati warrabitah fid dini wad dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.